Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arga Diwangga dari kelas 11 IPA 1. Di sini saya akan mempresentasikan pelajaran PKN tentang hak asasi manusia bidang politik. Langsung saja. Yang pertama adalah pengertian hak asasi manusia. Jadi hak asasi manusia itu terbagi menjadi dua kata, yaitu hak dan asasi. Hak artinya adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang. Asasi yaitu bersifat dasar atau pokok. Dan jika digabungkan menjadi hak asasi manusia, yaitu hak dasar manusia menurut kuadrannya. Hak asasi politik adalah sebuah hak yang dimana untuk ikut andil dan berperan dalam sebuah bentuk pemerintahan yang ada pada sebuah negara. Kemudian hak pilih yang dimana maksud dari hak asasi politik di sini adalah sebuah bentuk dari hak yang dimana digunakan untuk dipilih. Sifat-sifat hak asasi manusia adalah tidak dapat dicabut atau tidak dapat dihilangkan oleh siapapun, tidak dapat dibagi-bagi, bersifat hakiki dan bersifat universal. Adapun aturan hukum hak asasi politik. Hak politik warga negara mencakup hak untuk memilih dan dipilih penjamin hak dipilih secara tersurat dalam Undang-Undang 1945 mulai pasal 27 ayat 1 dan 2, pasal 28, pasal 28D ayat 3, pasal 28E ayat 3, dan kedudukan warga negara dalam bidang politik tertuang dalam pasal 28 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan pasal tersebut dinyatakan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama untuk menunaikan haknya di bidang politik seperti berserikat dan berpendapat. Hak yang dijamin, hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan, hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan, hak membuat dan mendirikan partai dan organisasi politik, hak membuat dan mengajukan usulan petisi. Kasus yang terlibat dalam hak asasi politik, yaitu kasus pelanggaran hak politik yang pernah terjadi di Indonesia adalah pada pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD pada tanggal 9 April 2009. Saat itu, Refli Harun dan Maheswara Prabandono tidak dapat memilih karena tidak tercantum dalam daftar pemilihan tetap atau yang disingkatnya DPT. Sebagaimana diatur pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD. Namun akhirnya keduanya menguji ketentuan pasal 28 dan pasal 111 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden dan wakil. Kemudian akhirnya pada tanggal 6 Juli 2009 membolehkan penggunaan KTP, KK, atau paspor dalam penggunaan hak pilih dalam pemilu presiden. Upaya mengatasi pelanggaran hak asasi politik, yaitu yang pertama adalah meningkatkan sebuah profesionalisme dari lembaga keamanan. Yang kedua adalah tidak melakukan korupsi. Yang ketiga adalah memilih dengan cara adil dan juga tepat. Dan yang terakhir adalah setiap orang wajib atau diperbolehkan melakukan kritik dan kontrol terhadap pemerintahannya. Jadi kesimpulannya adalah hak asasi politik adalah kita boleh mengkritik atau mengkontrol tentang pemerintahan yang sedang berlanjut pada kehidupan kita di negara kita ini. Jadi kita diperbolehkan memilih atau dipilih, dan semua yang bersifat politik kita memiliki hak yang tidak dapat diganggu-gugat oleh hak orang lain, dan diperbolehkan untuk menyuarakan
hak tersendiri kita. Sekian, terima kasih. Mohon jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.